Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabita Kusnawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Miss Niki Trisakung MPD, yaitu yang berjudul Strategi Belajar dan Mengajar. Baik, yang pertama kita akan mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran. Di sini ada beberapa strategi pembelajaran, pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Hilda Taba, strategi pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku guru untuk dapat mengakomodasikan semua variabel pembelajaran secara sistematis. Yang kedua, menurut Suparman mengatakan strategi pembelajaran adalah gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan peralatan dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang ketiga, menurut Miarso, strategi pembelajaran adalah suatu kondisi di mana yang diciptakan oleh guru dengan sengaja agar peserta difasilitasi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Selanjutnya yang keempat, menurut Alim Sumarno, jadi strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dipilih oleh pembelajar dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, menurut Syaiful Bahri dan Aswan Zain, strategi pembelajaran adalah pola-pola umum kegiatan peserta didik dalam mewujudkan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang digariskan. Jadi, setelah kita mengetahui beberapa pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu usaha atau rancangan menggunakan cara yang sistematis yang dilakukan secara efektif agar kegiatan pembelajaran berhasil, yaitu dengan menggunakan beberapa variabel seperti tujuan, bahan, metode, alat evaluasi, dan alat pembelajaran yang lainnya. B. Ruang lingkup strategi pembelajaran. Jadi, dalam mengajar itu dibutuhkan banyak hal seperti perencanaan, pelaksanaan, dan serta evaluasi dalam pembelajaran. Jadi membutuhkan beberapa ruang lingkup strategi pembelajaran yang mana meliputi materi, media, pendekatan-pendekatan, alokasi waktu, metode, pola pembinaan terpadu, kompetensi dasar peserta didik, serta evaluasi. Jadi nanti hal-hal inilah dari mulai materi sampai evaluasi itu akan menjadi cakupan penting dalam proses pembelajaran. C. Tujuan strategi pembelajaran. Dalam tercapainya tujuan strategi pembelajaran ini ada peran penting antara guru dan siswa. Yang pertama, peran guru. Guru itu yang pertama berperan sebagai orang tua. Jadi ketika di sekolah, guru itu berperan sebagai orang tua bagi siswa. Yang kedua, teman. Jadi ketika guru itu berperan sebagai teman, tentunya siswa itu akan lebih mudah dalam memahami pelajaran. Yang ketiga, sebagai fasilitator. Yang keempat, memberikan sumbangan pemikiran dan saran. Jadi sebagai seorang guru itu harus bisa memberikan saran-saran serta motivasi kepada siswa. Yang kelima, mengembangkan proses sosialisasi yang baik bagi siswa. Jadi ketika di sekolah, siswa itu diajarkan untuk bersosialisasi yang baik. Yang keenam, mengembangkan kreativitas. Jadi seorang guru itu berperan untuk mengembangkan dan mendorong serta memotivasi kreativitas siswa. Jadi dalam menggali kreativitas siswa, guru itu sangatlah berperan penting. Lalu selanjutnya yang B, peran siswa.
Siswa itu berperan yang pertama, siswa dapat secara penuh mengambil bagian dalam aktivitas pembelajaran. Jadi dalam suatu aktivitas pembelajaran itu siswa mampu mengambil dari setiap pembelajaran tersebut. Jadi siswa itu mampu melewati dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, apa yang dipelajari bermanfaat. Ketika apa yang dipelajari itu bermanfaat, itu sudah termasuk pembelajaran bagi siswa. Itu sudah ketika pembelajaran itu bermanfaat, maka di situ tujuan pembelajaran itu sudah terpenuhi dengan baik. Yang ketiga, memanfaatkan secara penuh pengetahuan dan keterampilan dalam waktu yang cukup. Yang keempat, pembelajaran dapat mempertimbangkan dan disesuaikan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang kelima, terbina saling pengertian antara siswa dan murid. Jadi tujuannya adanya peran guru, peran siswa dalam tujuan strategi pembelajaran itu agar terciptanya suatu pembelajaran yang baik dan terciptanya siswa yang handal dan mampu. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari strategi pembelajaran, tujuan strategi pembelajaran, serta ruang lingkup dari strategi pembelajaran, D. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran PAIKEM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang pertama, aktif. Pembelajaran aktif adalah sebuah proses pembelajaran aktif yang membangun makna dan pemahaman dari informasi, ilmu pengetahuan maupun pengalaman oleh peserta didik. Yang kedua, inovatif. Jadi proses pembelajaran dapat memunculkan ide-ide baru atau inovasi-inovasi baru, yang mana inovasi itu mengarah pada hal yang positif. Yang ketiga, kreatif. Pembelajaran kreatif itu adalah sebuah proses yang mana mengembangkan kreativitas peserta didik, karena yang namanya setiap individu itu pasti memiliki imajinasi dan rasa ingin tahu yang tidak akan pernah terhenti. Yang selanjutnya, efektif. Model pembelajaran apapun yang dipilih harus menjamin bahwa tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Yang terakhir, menyenangkan. Jadi bagaimana membuat pembelajaran itu terbentuk suasana yang menyenangkan dan mengesankan. 2. Strategi pembelajaran kooperatif, yaitu strategi pembelajaran kooperatif itu menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil yang di situ berbeda nilai akademik, jenis kelamin, suku, dan ras yang berbeda. Dan pembelajaran kooperatif ini sering digunakan pada akhir-akhir ini karena dinilai lebih efektif. Yang ketiga, strategi inquiry learning, yaitu mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Maksudnya dalam arti luas, itu anak itu ingin melihat apa yang terjadi. Jadi dia tuh ingin menggunakan simpul-simpul dan mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri. Lalu dia akan membandingkan antara jawabannya dia dengan jawabannya temannya atau jawabannya orang lain. 4. Strategi ekspositoris, yaitu menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau langsung dari guru ke murid. Jadi strategi pembelajaran ini nanti ketika dalam penerapannya itu juga menggunakan teknik-teknik dan model-model atau metode pembelajaran. Jadi dicocokkan mana strategi pembelajaran yang cocok untuk metode dan teknik pembelajaran yang ini. Jadi nanti akan berkaitan antara metode pembelajaran, pendekatan, teknik, serta strategi pembelajaran. Kesimpulan, yaitu strategi pembelajaran adalah suatu usaha atau rancangan menggunakan strategi atau cara yang sistematis yang dilakukan secara efektif agar kegiatan pembelajaran dapat berhasil dan dengan menggunakan beberapa variabel seperti tujuan, bahan, metode, alat evaluasi, dan lain sebagainya. Dan strategi yang dapat digunakan yaitu
strategi pembelajaran PAIKEM, strategi pembelajaran kooperatif, strategi inquiry learning, serta strategi ekspositoris. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini. Mungkin ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya kepada saya melalui sosial media. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.